Akademi Bahasa Inggris Program Sarjana 8 Universitas Negeri Makassar. Sebelum saya perkenalkan satu persatu narasumber kita pada kali ini, izinkan saya membacakan agenda dan mekanisme acara hari ini. Agenda pertama kita mulai dengan jawaban pembukaan. Agenda kedua kita akan menyimak dan membahas mengenai materi pertama, penerapan prinsip pembelajaran interaktif digital yang akan dibawakan oleh narasumber pertama, Dr. Fatimah Hidayahni Amin, SPD MPD MA. Agenda ketiga kita akan menyimak dan membahas mengenai materi kedua, penerapan pembelajaran interaktif digital melalui aplikasi Multimeter yang akan dibawakan Bapak Ibu Guru yang ada dalam organisasi PKBU Indonesia Bawang, terutama Bapak Ibu dosen, serta para peserta yang ada di Zoom maupun di acara. Sementara saya menggunakan pertama-tama kami hormati Ibu Prodi, guru kami semua, Dr. Fatimah. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, sudah merawat terus melakukan termasuk yang sementara kita rasakan saat ini beserta seluruh jajaran yang ada di ini bagi rumah sakit. Kemudian yang kami hormati Ibu sumber yang insya Allah juga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbagi pengetahuan kepada kami di kemudian Ibu moderator juga serta seluruh sukarelawan ini betul-betul diinisiasi oleh kita masing-masing melihat kualitas pendidikan kita di sekolah kita ini bisa diselesaikan. Apa yang ada penggunaan teknologi yang disajikan di dunia atau dimanapun kita berada. Kemudian yang kedua adalah menciptakan masyarakat super cerdas. Super cerdas di sini bukan berarti bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang tinggi di dalam pada kegiatan membaca, tetapi lebih kepada berliterasi untuk memahami semua situasi dan kondisi yang terjadi di sekitar. Kemudian meleburkan ruang virtual dan ruang fisik. Ruang virtual yang kita maknai di sini adalah apa yang kita bisa akses dan explore dalam dunia digital, dan ruang fisik dalam artian fenomena atau kenyataan yang terjadi di sekitar kita, sehingga dua ruang ini, virtual dan ruang fisik, menjadi salah satu perwujudan dari revolusi industri 5.0. Kemudian yang terakhir menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara manusia. Dibutuhkan apa yang paling dibutuhkan Bapak Ibu pada saat pembelajaran. Ini yang dibutuhkan saat kita peserta. Saya bisa minta partisipasi dari peserta Zoom. Ya. Mungkin terlalu banyak ya yang dibutuhkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran ya. Untuk ini saya berasumsi bahwa komponen utama dalam pengajaran dan pembelajaran itu terletak pada 5 elemen ini, yaitu kita sendiri sebagai pengajar, yang kedua adalah peserta didik kita, materi pengajaran dan pembelajaran yang kita berikan, kemudian lingkungan pembelajaran serta fasilitas pada saat proses pengajaran dan pembelajaran terjadi. Saya mulai dulu dengan ini masih 5 orang ya. Ya, jika melihat dari grafik ini kreatif dan inovatif.
harapannya adalah kita sebagai pengajar sudah bisa adaptasi dengan apa saja penggunaan aplikasi teknologi atau aplikasi digital yang bisa membantu kita di dalam mengelola dan menyajikan materi pembelajaran. Jadi secara sadar harapannya adalah kita pengajar bisa lebih peka dan juga bisa lebih yang sangat menarik dalam proses pembelajaran, dalam persiapan pembelajaran lagi. Tapi saya masih kurang dalam memahami fitur-fitur yang ada. Salah satunya fitur-fitur pelaksanaan asesmen dari harian. Mungkin jika memang sempat diberikan lagi waktu ini, tapi kalau tidak ada mungkin saya coba minta maaf saya dari ibu pengajar, maka memang saya masih kurang dalam hal memahami krisis ini. Itu terima kasih banyak Bu. Terima kasih. Mungkin itu. Baik, terima kasih banyak Pak Herman. Pertanyaan sekaligus sudah sharing ya tentang pelaksanaan krisis di kelas beliau. Mungkin ada respon dari Ibu Dr. Fatima, silakan. pengajar-pengajar yang ada di dalam kebijakan dia ada keterbatasan bukan saja dari jumlah atau koleksi internet, tetapi mungkin saja dari fasilitas pembelajaran ya Bapak Ibu. Biasanya untuk mengintegrasikan penggunaan teknologi atau aplikasi digital pada saat proses pengajaran itu jika memang harus mengintegrasikan dalam salah satu aplikasi aplikasi Gmeta atau Quizzes, dalam kedua aplikasi ini itu ada settingan waktu, sehingga settingan waktu ini bisa diberikan keleluasaan bagi peserta didik untuk bisa mengakses. Kami mohon juga disajikan materinya yang khusus aplikasi khususnya secara offline dan diperkenalkan fitur-fiturnya secara menyeluruh. Barangkali yang mencari buku itu ada materi-materinya. Baik Ibu sudah jelaskan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sharing bukan saja dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat, namun kami juga mengundang Bapak Ibu untuk bisa saling share kepada kami mengenai kegiatan-kegiatan akademik, apakah itu mengenai misalnya kegiatan pengajar bersama, kegiatan publikasi karya ilmiah bersama, atau mungkin juga bisa sharing hal membahas mengenai materi atau model pembelajaran dan pengajaran. Selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya yang telah bergabung di acara kami ini. Semoga dalam pelaksanaan acara kami ke depan, karena kami ini sudah menyelenggarakan dari tanggal 17 sampai tanggal 25, kalau biasanya kita sehat-sehat semua, kita semua dapat menyelesaikan dan melengkapi penyelesaian dari kegiatan ini. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman berkiprah sebagai dosen sekaligus peneliti dan pengabdi, beliau jalani sudah kurang lebih 16 tahun ya. Beliau juga termasuk dosen senior di jurusan bahasa Inggris. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu Bapak Ibu, kami mengundang dengan hormat Ibu Dr. Rini Jeffrey. Waktu dan layar dipersilahkan. Silakan Ibu. Terima kasih untuk kesediaan para guru-guru yang bersedia untuk bekerja sama dengan kami dalam pelaksanaan PKM kami ini, yang merupakan salah satu kewajiban kami dalam Tridharma sebagai seorang dosen di Universitas Negeri Makassar ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Untuk kali ini saya akan membawakan materi tentang multimeter. Kayaknya belum semuanya, belum terlalu banyak yang tahu tentang multimeter. Ini sih secara umum aja dulu ya. Multimeter itu praktis, mengumpulkan polling, data, dan opini serta analisis data ya. Presentasi, sebenarnya saya membuat satu presentasi dengan menggunakan multimeter, sehingga setiap presentasi maksudnya bisa disimpan secara online. Ada template yang sudah jadi, kerjaan pembelajaran digital alternatif.
Kelebihan dari Mentimeter yang kalau tadi permintaan Pak Herman mengatakan membuat barcode, Mentimeter itu sendiri ternyata telah menyediakan barcode-nya di awal ya. Cuman barcode ini fungsinya adalah menilai dari apa yang kita berikan melalui Mentimeter ini. Slide-nya seperti ini, dia kita juga bisa sudah tersedia kode user kode yang untuk bisa berinteraksi dengan apa yang kita sajikan. Ini memang lebih memiliki fungsi mirip juga dengan thesis, cuman kelebihannya adalah Mentimeter kita bisa menyajikan presentasi, kita bisa membuat bahan pemaparan pembelajaran lewat Mentimeter ini yang kita kombinasikan dengan kuis ataupun respon balik dari peserta didik. Jadi dalam satu bentuk penyajian kita bisa langsung melakukan interaksi feedback dan ataupun evaluasi. Cuman dengan Mentimeter yang free kita mungkin terbatasi dengan jumlah pertanyaan yang bisa kita sajikan dalam setiap presentasi, tapi kita bisa membuat beberapa presentasi. Nah, kenapa saya menanyakan terlebih dahulu terkait apakah sudah pernah menggunakan Mentimeter? Ini juga terkait untuk pembahasan selanjutnya, apakah kita harus memberikan penjelasan terkait pembuatan akun kah, atau penjelasan tentang atau aktifkan terlebih dahulu Facebook Bapak Ibu di tab lainnya, bisa sih sign up dengan Facebook. Itu lebih paling mudah sih daripada ngisi ini. Oke, ini kan tinggal klik ini, ngambil beberapa pilihannya, dan dia akan otomatis. Kalau ini saya kebetulan sudah gunakan ya, akun ini saya sudah gunakan. Klik new Mentimeter. Oke. Nah, ini saya nggak perlu dulu update ya. Kalau mengupgrade itu ada pembiayaan. Nah, yang template, ini ada template-nya sendiri, ada bisa memulai dari nol. Kita juga bisa ekspor slide. Ekspor slide di sini dimaksud adalah, ini yang saya gunakan tadi untuk tes. Oke, dia di sini memang hanya menuliskan 7 slide atau 5 slide, tapi sebenarnya kita bisa menambahkan jumlah slide-nya. Di sini kayak ini kan, template yang saya gunakan. Dikatakan cuma 7 slide, tapi saya punya itu lebih dari 7 slide. Sorry aja lah pengantar ya, apa Mentimeter. Nah, ini yang fitur-fitur yang kita bisa dapat di Mentimeter. Mentimeter membuat presentasi yang tadi saya sudah bisa sedikit saya kasih caranya ya untuk pembuatan Mentimeter. Presentasinya ini ada beberapa template yang bisa kita gunakan, langsung kita gunakan, karena pada saat kita memilih dia langsung kita bisa gunakan. Use the template. Oke, langsung. Nah, atau kita lanjut saja ya bikin presentasinya ya. Tapi di PPT saya ada sih beberapa ya. Ini untuk slide untuk presentasi ya. Yang selanjutnya polling tadi ya, yang seperti ini sebenarnya kita bisa bikin polling kan. Oke. Nah, kemudian 13 pertanyaan interaktif itu ada di sini, kita bisa lakukan interaktif ya. Ada beberapa jenis pertanyaan di sini. Nah, kalau mau membuat pertanyaan interaktif, kita contoh aja ya. Klik edit, ini adalah menu ya. Ini bisa memilih template, memilih template. Ini template-nya, warnanya ya. Kita mau bermain warna, kita langsung gunakan. Berubah kan? Nah, langsung dia berubah pada saat kita memilih. Cuman bagi Bapak Ibu guru yang mau mengeksplor lebih bawah, maksudnya mau membuat kreativitas daripada template, bisa bikin track, ada tambahan track di atas. Cuman sepertinya ini ada berbintang, berarti harus upgrade. Nah, untuk upgrade-nya itu Bapak Ibu
Di sini ada beberapa pricingnya. Oke, sebenarnya ada yang free, kita ini yang sementara cepat ini adalah yang free. Oke, yang kita coba mungkin bisa upayakan itu adalah yang kampus, tapi itu pun harus melakukan pengajuan ya. Ini slide terakhir saya nih, kita mencoba memasukkan sebuah gambar itu sebagai closing dari penelitian saya hari ini. Let's to do this. Oke, thank you. Kembali ke moderator Bu Gemi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak pemateri kedua kita Ibu Dr. Rini Jeffrey. Materinya lengkap tentang Mentimeter ya, fitur-fitur, kemudian cara penggunaan sampai tadi ada contohnya langsung. Dan alhamdulillah tadi dari hasil Mentimeter terakhir bahwa sebagian besar peserta sudah paham Bu Dr. ini ya. Beliau bersikap sebagai dosen kurang lebih sama dengan pemateri pertama dan kedua kita, yaitu kurang lebih 17 tahun. Beliau juga dosen senior di jurusan kami. Baik kepada Ibu pemateri ketiga, Ibu Sri Ludiani, dan layar disilakan. Selamat pagi menjelang siang. Terus materi pelajarannya itu di sini ada terbagi beberapa. Pertama membuat akun bisnis, yang kedua mengelola dan membuat soal kuis, yang ketiga membagikan kuis kepada siswa, yang keempat laporan hasil kuis. Terus nanti kita sama-sama nanti mengerjakan kuis interaktifnya, dan terakhir itu ada tugas individu sebagai feedbacknya di ini. Oke, di sini saya akan jelaskan dulu semuanya yang ada di PPT yang belum kita lanjut ke aplikasinya supaya tidak muat-muat ini. Oke, yang pertama itu membuat akun kuisis. Jadi untuk membuat akun kuisis itu kita buka browsernya, entah itu Google Chrome, bisa pakai Mozilla. Dan ini adalah linknya. Nanti ya kita aplikasikan sama-sama. Terus setelah kita klik ini, dia akan muncul tampilan seperti yang ini gambarnya. Setelah akun kuisnya sudah jadi, kita langsung saja kita mengelola dan membuat soal di kuis. Nanti saya jelaskan fitur-fiturnya di dalam. Seperti ini. Ini tampilan yang baru ya, yang sudah terkoneksi dengan AI. Oke, terus nanti juga dijelaskan bagaimana caranya setelah kita membuat soal atau kuis, kita bagikan ke siswa dan mereka bisa bersaing sehat tidak di dalam mengerjakan soal. Terus variasi tipe soalnya itu ada beberapa macam di sini, ada pilihan ganda, ada menjodohkan. Nanti kita lihat semuanya di nanti tipe soalnya. Ada jawaban singkat. Kita mulai. Mungkin yang dinilai sini kecepatannya juga, kecepatan sebagai teacher. Terus di sini pilih hanya melihat, kita pilih publish, terus kita copy link, terus nanti Terus nanti ada penjelasannya beberapa presentasinya yang mereka dapat dan seterusnya. Oke, setelah ini nanti ada tugas individu. Tugas individu itu membuat soal deskriptif sesuai dengan materi pelajaran yang diajarkan di sekolah. Terus jumlah soalnya itu 20 butir, bisa mengisikan gambar atau audio atau video.
video. Terus varian soalnya itu pakai 2 macam saja maksimal, bisa dengan ganda dan jawaban singkat atau bisa pakai menjodohkan atau menyusun. Terus nanti tugasnya dikumpul dalam bentuk link, jadi saya terimanya itu nanti saya sebagai admin. Oke. Untuk nanti saya aplikasi namanya bukan tapi itu Mantap ya.